Dianggap parasit keluarga. Bab 64. Hih, ngapain nungguin tuh aki-aki? Kamu yah, Mas. Nanti kalau dia mendem gimana, minta nikah juga. Omel Ibu Kalsum. Ia juga turut menghampiri kemudian mengambil alih Daim. Daim sama Mbak Uti, ya. Papa Mama biar sah dulu. Biar lega, plong. Ucap Ibu Kalsum bersemangat. Tunggu. Seru Pak Haji yang memang baru datang. Ketiga orang dewasa yang dipanggil Pak Haji, kompak menoleh. Ketiganya pun kompak tertawa tanpa menunggu Pak Haji yang datang sendiri memakai batik panjang kehitaman. Sambil terus berlari, pria itu juga berusaha memakai kacamata hitam tebal sekaligus besar. Loh, kok hotelnya jadi gelap gini? Mati lampu apa gimana, ini? Keluh Pak Haji yang menjadi sibuk meraba sekitar tak lama setelah ia memakai kacamata hitamnya. Dasar kaki-kaki lenjeh, men sekalian kejebles, men kapok sampai amnesia. Omel Ibu Kalsum yang mendoakan Pak Haji agar menabrak dan berakhir amnesia. Sofia dan Kalandra kompak menahan tawa seiring mereka yang kian mengeratkan genggaman kedua tangan mereka. Genggaman erat yang akan mengantarkan mereka menuju ikatan sekaligus janji suci. Sebentar lagi, semuanya sungguh tinggal menghitung detik-detik terakhir saja. Mas. Loh, Mas, kok kamu malah belum mandi dan masih asyik jemur si Sepri? Kita mau kondangan kenikahannya Sofia Jandes, kan? Kesal Jihan pulang-pulang langsung mengomel. Buru-buru, Jihan yang baru pulang dari salon, membuka pintu gerbang rumahnya. Namun karena pintu gerbang tersebut sampai digembok, Jihan kembali mengomel kepada sang suami untuk yang kesekian kalinya. Terobos saja kenapa? Kamu sakti, kan? Kesal David yang memboyong masuk bayi Jihan. Mas. Hati-hati ya, kamu kalau ngomong. Dikiranya aku punya ajian rengka gunung atau malah ngerogoh sukmo. Omel Jihan. David menoleh sekaligus menatap Jihan. Yang harusnya bilang gitu ke kamu, aku. Tegasnya. Bentar lagi hujan. Luntur-luntur beda kamu enggak jadi kondangan. Hati-hati, dandan ke salon mahal-mahal dan sampai jual TV, malah cuma buat korban tangisan langit. Mas. Jihan ketar-ketir karena seperti yang David katakan, selain suasana memang mendung, tak lama kemudian, gerimis ringan juga mulai turun. Kia, beneran hujan. Mas, bukain gerbangnya ih. Jihan panik sepanik-paniknya apalagi ia tak mungkin berteduh ke tempat lain selain ke rumahnya. Di sana tidak ada yang bisa untuk berteduh karena rumah-rumah sekitar juga di gerbang sekaligus kunci. Masssss, bukain pintunya, JANCUUKKOWE. Gerimis ringan memang mengguyur secara teratur, kemudian berubah menjadi hujan yang perlahan lebat. Kata akhirnya terucap dari para saksi yang menyaksikan ijab kabul Sofia dan Kalandra. Suasana di sana benar-benar hikmat. Kalandra melafalkan ijab kabulnya dalam satu kali helaan napas tanpa ragu, jelas dan benar-benar tegas. Ya Allah. Semoga ini jadi yang terakhir. Dan semoga setelah ini, istriku juga sehat terus. Cukup di masa lalu semua luka-luka itu ada, enggak dengan yang sekarang, batin Kalandra yang membiarkan tangan kanannya disalami Sofia dengan takzim. Kemudian, ia juga sengaja membingkai wajah Sofia menggunakan kedua tangan, mencium kening wanita yang sudah resmi menjadi istrinya itu sangat lama, di hadapan semuanya.
Plong banget rasanya. Ucap Kalandra berkaca-kaca menatap Sofia. Wanitanya itu juga langsung berkaca-kaca sekaligus tersipu. Aku mau nyawer lagu kandas. Ucap Pak Haji tak kuat melihat keromantisan Sofia dan Kalandra. Heh, apa-apaan? Omel Bu Kalsum walau kini ia tengah sibuk menyeka sekitar matanya menggunakan helai tisu yang ia dapat dari sang suami. Kelebus hatiku, Bu DPR. Masa iya, rasa cintaku mung dibalas matur suwun. Balas Pak Haji protes. Mereka yang mendengar, termasuk Ibu Kalsum, langsung terbahak mendengarnya. Sudah, Pak Haji. Duduk yang benar, makan yang banyak. Nanti nyanyi sama nyawernya agak siang. Nanti Pak Haji langsung sama Mas Denny. Orangnya masih di perjalanan. Ucap Kalandra yang masih duduk di tempat duduk ijab kabul. Ia sengaja menghibur Pak Haji yang memang duduk di antara rombongan tetangga Ibu Rusmini, tepat di hadapannya, di sebelah penghulu. Oh, iya. Iya. Benar, itu. Nanti aku mau duel sama Denny Cagur. Ucap Pak Haji bersemangat tapi sukses membuat semuanya terbahak. Antara duel dan Denny Cagur, itulah yang mereka tawakan. Pak Haji yang tampak jelas tidak tahu menahu, nyaman-nyaman saja. Makin yakin dirinya akan nyanyi bareng penyanyi idolanya, Denny Cagur. Des Sofia, nanti aku juga mau nyanyi Bojo Songo. Ucap Pak Haji sengaja pamer. Sofia langsung menggeleng kesal. Memangnya yang di rumah masih kurang? Ya kuranglah, wong tinggal seperapat. Lah kamu, aku seriusin malah mung matur suwun be enggak. Balas Pak Haji. Sainganku terlanjur berat. Ibarat aku tiang listrik, si Kalandra ini menara ilepel. Menara ilepel. Semuanya kembali tertawa dan mereka makin lemas saja. Menara Eiffel, Mbah. Ucap Rani sengaja membenarkan dan kebetulan duduk di belakang Pak Haji. Pak Haji langsung semringah. Tadi siapa yang bilang? Jodohku, kan? Ucapnya memastikan, tapi yang dimaksud langsung ketakutan. Selanjutnya, serangkaian acara di pernikahan adat Jawa Tengah, Sofia dan Kalandra jalani. Puncaknya merupakan acara sungkem, yang membuat Sofia sengaja menghadirkan Ibu Nur dan sang suami. Sofia tentu tidak lupa, sepasang parubaya itu sudah sangat berjasa kepadanya. Keduanya bahu-membahu menolong, menuntunnya keluar dari keterpurukan. Malahan Ibu Nur sekeluarga juga yang sampai detik ini masih selalu ada layaknya keluarga. Tangis Sofia pecah sepecah-pecahnya ketika ia memulai sungkem dan itu kepada orang tua Kalandra. Karena dari keduanya, dirinya mendapatkan hangat sekaligus tulusnya kasih sayang orang tua. Walau kepada sang mamak Sofia juga menangis, tapi tangisnya tak sepecah ketika ia sungkem kepada orang tua Kalandra maupun Ibu Nur. Berbeda dengan pengantin pada kebanyakan, Sofia dan Kalandra terus mengikutkan Daim, bahkan walau mereka sampai ganti pakaian pengantin sebanyak 2 kali. Barulah ketika akhirnya Daim tidur, bocah itu dimomong oleh Rani dan Ibu Nur. Dan sesuai rencana, Pak Haji sungguh duet, bukan duel, dengan Mas Denny. Namun sayang, bukannya suara merdu yang dihasilkan, suara sumbang Pak Haji yang sampai terkentut-kentut di panggung malah jadi bahan tawa semua tamu undangan. Jihan sama bapake Daim enggak datang, loh, Mas. Bisik Sofia yang duduk di pelaminan sebelah Kalandra, tentu saja. Acara salaman sedang di stop dan semuanya tengah menikmati hiburan sekaligus sajian di prasmanan. Termasuk Sofia dan Kalandra,
pengantin baru yang tak lagi disertai Daim juga tengah makan siomay. Sofia yang menyuapi, sepiring sekaligus satu garpu untuk berdua. Aku sih mikirnya memang David yang terlalu gengsi buat dekat sama kita. Apalagi dapat Jihan yang sempat dia puji-puji berkali lipat lebih baik dari kamu, malah jadi awal mula dia jadi babu. Ucap Kalandra sambil mengunyah pelan somai di dalam mulutnya. Kadang aku heran sama orang yang kayak bapaknya Daim, tapi ya yang kayak dia itu banyak. Sambil menahan senyum, Sofia yang juga tengah mengunyah pelan berkata, banyak itu soang, Mas. Kalandra yang baru saja menerima suapan dari Sofia, langsung memelotot menahan senyumnya. Namun, ia kemudian juga berkata, soang itu angsa. Susah payah Sofia dan Kalandra menahan tawa hanya perkara banyak dan soang yang memang sebutan lain untuk angsa, di daerah mereka. Mulai sekarang, mikirnya dibawa santai saja, Mas. Kalau sekelas bapaknya Daim cuman bikin beban hidup kita tambah, yowis dibusek baekan kehidupan kita. Ucap Sofia mengangguk-angguk bersemangat. Kalandra tak kalah bersemangat. Itu tadi HP kamu mana, Yang? Ayo kita foto. Jadi SW, biar Jihan tambah panas. Sofia nyaris tersedak karena menahan tawa. Namun beberapa menit kemudian, foto mereka di pelaminan memakai nuansa hitam, sudah langsung membuat Jihan kesal. Di bawah selimut tebal sebelah Sepri tidur pulas, Jihan yang menggigil demam dan wajahnya masih dihiasi sisa rias yang berantakan karena maskaranya saja membuat sekitar matanya hitam, tak hentinya mengumpat. Suwe. Gara-gara Mas David aku enggak jadi kondangan. Meriang gigilan gini, bahkan kakiku enggak bisa digerakin gara-gara kesleo. Jancuuk. Suwe. Semuanya bahagia. Pernikahan Sofia dan Kalandra sungguh tidak hanya membuat pengantin atau pihak keluarga sangat bahagia. Sebab dari tamu undangan, pengisi acara, termasuk sekelas Pak Haji yang harusnya patah hati, juga ikut happy. Entah dengan Jihan yang sampai detik ini belum mengabari. Satu persatu dari mereka keluar meninggalkan tempat resepsi sekaligus ijab kabul. Tentu saja, pernikahan Sofia dan Kalandra akan sulit mereka lupakan karena konsep di pernikahan benar-benar beda, murni untuk bersenang-senang. Mereka yang awalnya dijemput juga kembali diantarkan. Termasuk pihak keluarga Sofia yang turut serta karena selepas pernikahan, Kalandra dan Sofia sengaja menginap di hotel mereka menggelar ijab kabul sekaligus resepsi. Aku juga ikut menginap di kamar kalian, ya. Ucap Pak Haji yang belum mau pulang sendiri. Ia masih menjadi kebersamaan Kalandra dan Sofia yang masih disertai oleh Pak Sana dan Ibu Kalsum. Kamar Mas Kala sama Mbak Sofia bukan kamar mayat atau kuburan. Enggak cocok buat sampeyan. Ucap Ibu Kalsum langsung kesal. Tak hanya Sofia dan Kalandra yang langsung menertawakan balasan Ibu Kalsum. Karena Pak Sana juga sampai menangis. Mbah, kami antar Mbah pulang, ucap Pak Sana berusaha sabar. Ayo, Pah. Kita antar aki-aki ini ke alam baka. Serga Ibu Kalsum yang lagi-lagi membuat sang suami tertawa. Namun kenyataan yang ada, Ibu Kalsum mengantar Kalandra dan Sofia ke kamar pengantin. Ibu Kalsum mengemban Daim, sementara Kalandra membantu Sofia melangkah katena kain jarit dan juga kebaya hitam milik Sofia sampai berekor panjang. Tadi saja, Pak Haji sampai menginjaknya gara-gara tidak diizinkan ikut. Sementara Pak Sana yang masih ditemani dua ajudannya, sengaja membimbing Pak Haji untuk pulang.
Langit sore yang mendung di tengah rintik gerimis ringan membuat Pasana bersemangat mengantar Pak Haji hingga tempat parkir. Apalagi di sana, mereka kembali bertemu dengan Mas Denny. Itu kembaranku, loh, Pak DPR. Ucap Pak Haji begitu semangat menghampiri Mas Denny. Ya sudah, sana disapa-sapa. Berarti, ini diantarnya sampai sini saja, ya. Jangan lupa pulang. Kasihan istri, anak, sama cucu. Ucap Pasana sengaja anti-anti. Ah, urusan mereka yang penting dikasih duit pasti mingkem. Ada enggaknya saya beneran enggak berpengaruh buat mereka loh, Pak DPR. Yang terpenting buat mereka itu uang. Yo wes gitu saja. Balas Pak Haji meyakinkan. Kenyataan yang membuat Pasana bersimpati. Makanya, mulai sekarang Mbah berubah. Loh, berubah gimana, sih? Dikiranya aku ini celeng daden. Ngopet-ngopet begitu. Balas Pak Haji sewot. Tak hanya kedua ajudan Pasana yang kompak menahan tawa. Karena sang DPR yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu juga sampai menangis karena menahan tawa. Nyuwun sewu, Mbah. Ngepet, bukan ngopet. Artinya sudah melenceng banget itu. Ucap salah satu ajudan Pasana dan malah membuat tawa di sana pecah, tak bisa ditahan lagi. Lebih pecah lagi karena mobil Mas Denny malah sudah pergi sebelum Pak Haji sampai menghampiri. Mas Denny. Mas, aku masih mau duel, loh. Terbirit-birit Pak Haji mengejar mobil Mas Denny yang sudah ada di jalan raya.